Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang sedemikian banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir lagi untuk melanjutkan pembacaan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah sampai pada periode atau fase perang Badar, ya, yang dimenangkan dengan sangat gilang gemilang oleh pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah. Dan saya akan melanjutkan yaitu tentang para korban dari kedua belah pihak, ya. Jadi dalam suatu perang, dalam suatu pertempuran, ya tentu saja ada korban, ya. Karena dalam perang itu diktumnya adalah to kill or to be killed. Nah, itu yang saya pahami, ya, dalam dunia peperangan, ya. Kebetulan saya sedikit punya background militer, ya, jadi paham bahwa dalam perang itu yang ada adalah to kill, membunuh, or to be killed, atau dibunuh, ya. Jadi tentu pasti ada korban. Nah, para korban dari kedua belah pihak, pertempuran berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan bagi orang-orang musyrik. Sebaliknya, kemenangan bagi pasukan muslim. Dalam perang itu, jumlah pasukan muslim yang syahid adalah 14 orang. Masya Allah. Dari 300-an itu hanya 14 yang gugur, yang syahid. 6 orang dari muhajirin dan 8 orang dari ansor. Sedangkan pihak pasukan musyrik, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. 70 orang tewas dan 70 orang lainnya tertawan dari 1000 pasukan ini, yang mayoritasnya merupakan para pemuka, tokoh, dan kesatria mereka. Setelah perang usai, beliau sallallahu alaihi wasallam menghampiri para korban dari pihak musyrikin lalu berkata, "Kalian adalah seburuk-buruknya tetangga kepada nabi kalian. Kalian mendustakan aku ketika manusia membenarkanku. Kalian menyakiti aku sementara orang-orang menolongku. Kalian mengusir aku sementara orang-orang melindungiku." Lalu beliau memerintahkan agar jenazah tersebut diurus, lantas dilemparkan ke dalam sumur yang terletak di jantung lembah Badar. Dari Abu Thalhah bahwa Nabi SAW pada akhir perang Badar memerintahkan untuk mengurus 24 jasad orang-orang para ksatria Quraisy. Mereka dilemparkan ke dalam salah satu sumur batu di lembah Badar yang baunya busuk dan menyengat. Beliau mempunyai kebiasaan bila mendapatkan kemenangan atas suatu kaum, beliau berdiam di medan peperangan selama 3 malam. Pada hari ketiga, beliau meminta diambilkan tunggangannya, maka orang-orang membawakan kendaraan beliau. Beliau kemudian berjalan diikuti oleh para sahabatnya hingga sampai di tepi sumur. Di sana beliau memanggil nama-nama mereka dan bapak-bapak mereka. "Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, senangkah kalian seandainya dahulu kalian mentaati Allah dan Rasul-Nya? Sungguh, kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami sebagai sesuatu yang hak. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang telah diperingatkan kepada kalian sebagai sesuatu yang hak?" Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jasad yang sudah tidak memiliki roh tentu tidak bisa berbicara." Beliau menjawab, "Tidakkah kalian lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka?" Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidaklah kalian lebih mendengar daripada mereka." Akan tetapi mereka tidak dapat menjawab. Nah, jadi artinya menurut Rasulullah, mereka yang sudah mati itu
mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi tidak bisa menjawab, begitu. Ini untuk koreksi kepada komentarnya Umar bin Khattab. Berikutnya, kota Mekah menerima berita kekalahan. Kaum musyrik lari kocar-kacir dari medan perang Badar dalam keadaan tidak tentu arah. Mereka tercerai-berai ke arah lembah-lembah dan celah-celah perbukitan. Langkah mereka menuju Mekah dalam kondisi penuh ketakutan. Tidak tahu bagaimana harus memasuki Mekah karena perasaan malu. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa orang pertama yang membawa kabar berita tentang pasukan Quraisy adalah Al-Haisaman bin Abdullah Al-Khuzai. Mereka bertanya, "Apa berita yang kau bawa?" Dia menjawab, "Utbah bin Rabi'ah terbunuh, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Al-Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang terkemuka Quraisy." Dia sebutkan namanya. Tatkala dia menghitung-hitung pemuka-pemuka Quraisy yang tewas, Sofwan bin Umayyah yang waktu itu sedang duduk-duduk di Hijr Ismail berkata, "Demi Allah, jika orang ini waras, cobalah tanyakan tentang aku." Mereka lantas bertanya kepadanya, "Apakah yang sedang dilakukan Sofwan?" Dia menjawab, "Itu dia sedang duduk di Hijr Ismail. Demi Allah, aku melihat waktu ayah dan saudaranya dibunuh." Abu Rafi, dia adalah seorang hamba saya, Rasulullah SAW berkata, "Waktu itu aku seorang budak Al-Abbas. Islam telah memasuki rumah ahli bait ketika itu. Maka masuk Islamlah Al-Abbas, Ummu Al-Fadl, dan aku pun masuk Islam. Saat itu Al-Abbas masih menyembunyikan keislamannya. Abu Lahab yang tidak ikut perang Badar mendengar berita kekalahan orang-orang musyrik, maka Allah mempermalukan dan menghinakannya. Sedangkan kaum muslim mendapatkan kekuatan dan kemuliaan. Dahulu aku adalah lelaki yang lemah, yang bekerja sebagai pembuat anak-anak panah. Aku bisa membentuk anak-anak panah tersebut di sisi Zam-Zam. Demi Allah, sesungguh aku sedang duduk di sana sambil membentuk anak-anak panah yang ada padaku. Sedangkan di sampingku duduk pula Ummu Al-Fadl. Waktu itu berita tentang kemenangan pasukan Islam yang sampai pada kami membuat kami bergembira. Tiba-tiba Abu Lahab datang dan menyeret kedua kakinya hendak melakukan keburukan kepada kami, hingga dia duduk di sisi sumur Zam-Zam. Saat itu posisi punggungnya membelakangi punggungku. Ketika dia sedang duduk-duduk, tiba-tiba orang-orang berkata, "Ini Abu Sofyan bin Harits bin Abdul Muttalib telah datang." Abu Lahab lalu berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, beritahukan kepadaku bagaimana kabar orang-orang kita." Abu Sofyan menjawab, "Demi Allah, kami berjumpa dengan kaum muslim. Seakan kami menyerahkan begitu saja pundak-pundak kami untuk mereka bunuhi sekehendak mereka dan menawan kami sekehendak mereka. Demi Allah, aku tidaklah mencela orang-orang kita. Kami telah menghadapi orang-orang yang berkulit putih menunggang kuda bercak-bercak di antara langit dan bumi. Sungguh demi Allah tidak ada sesuatu pun yang mereka sisakan dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya." Ini pasukan malaikat ini ya. Abu Rafi berkata, "Maka aku mengangkat tali tenda bilik dengan tanganku lalu berkata, 'Demi Allah, itu adalah para malaikat.'" Abu Lahab mengangkat tangannya dan langsung menamparku di wajahku dengan sangat keras. Maka aku menerkamnya, tetapi dia berhasil menangkap dan mengangkatku lalu menjatuhkanku ke tanah, lalu menduduki aku sembari memukuliku. Waktu itu aku adalah seorang yang lemah. Maka bangkitlah Ummu Al-Fadl menuju sebuah tiang dan sejumlah tiang bilik, lalu dia mengambilnya lantas menghantamkannya ke tubuh Abu Lahab yang menyebabkan kepala Abu Lahab luka menganga. Ummu Al-Fadl berkata, "Engkau berani menyiksanya karena majikannya tidak ada di sisinya." Maka Abu Lahab pun berlalu dalam keadaan malu dan terhina. Demi Allah, tidaklah sesudah itu Abu Lahab bertahan hidup kecuali hanya 7 malam hingga Allah mengirimkan kepadanya penyakit Al-Adasah, yaitu semacam penyakit bisul yang dianggap tanda kesialan bagi orang-orang Arab, yang menyebabkan dia mati. Keluarganya membiarkannya begitu saja sampai 3 malam tidak ada yang mau mendekati jenazahnya. Tidak ada yang berusaha menguburnya. Ketika mereka khawatir celaan orang-orang akibat menelantarkannya, barulah mereka menggali lubang untuk kemudian mendorongnya dengan sebuah ranting kayu pada lubang tersebut. Lalu mereka melemparinya dengan batu dari kejauhan hingga mereka menguburnya. Sangat hina ya.
akhir kehidupan Abu Lahab, ya, yang kemudian kita baca di Al-Quran, ya, surat Al-Lahab seperti itu, ya. Demikianlah kota Mekah menerima berita kekalahan telak di medan perang Badar. Hal itu telah memberikan dampak sangat buruk bagi mereka, hingga mereka melarang untuk meratapi orang-orang yang meninggal supaya orang-orang muslim tidak bersukacita terhadapnya. Al-Aswad bin Muthalib kehilangan 3 putranya pada perang Badar dan ingin meratapi kepergian mereka. Dia adalah seorang yang buta. Suatu malam dia mendengar ada suara ratap tangis. Maka dia mengutus hamba sahayanya dan berkata, "Periksalah apakah sudah boleh meratap. Apakah orang-orang Quraisy telah meratapi orang-orang yang terbunuh? Semoga aku bisa meratapi kematian putranya Abu Hakimah, karena sesungguhnya dadaku ini telah terbakar." Hamba sahayanya kembali dan melaporkan, hanya seorang perempuan yang meratapi untanya yang hilang. Al-Aswad tidak dapat menahan diri lagi lalu merangkai unta yang bait-bait. Apakah dia meratap karena unta yang tersesat dan kegelisahan menahannya untuk tidur? Jangan ratapi bakar, akan tetapi ratapi Badar, karena nenek moyang menjadi berkurang. Pada Badar pejalan malam Bani Hashish, Makhzum dan anak-anak Abdul Walid. Jika engkau hendak meratap, maka ratapilah Ukail, ratapilah Harits, singanya para singa, ratapilah semua dan jangan sebut nama semua. Sementara tiada padanan bagi Abu Hakimah. Sungguh, setelah mereka orang-orang menjadi pemimpin. Andai bukan karena Badar, tidaklah mereka menjadi pemimpin. Oke teman-teman, ya sekarang sampai di situ dulu, ya. Seru ini, tapi tidak perlu panjang-panjang, ya. Kita lanjutkan besok atau kapanpun saat saya bisa hadir. Nanti topiknya atau subjudul yang saya baca menarik ini. Kota Madinah menerima kabar kemenangan, ya. Jadi kebalikan dari Mekah, ya. Kalau kota Mekah menerima kabar buruk karena pasukan musyrikin Mekah kalah total, ya. Dan sebaliknya kota Madinah, kota di mana Nabi tinggal bersama umatnya, kaumnya, ya, dari kaum Ansor, penduduk lokal di Madinah maupun kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah mendapat berita kemenangan perang Badar. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Kita lanjutkan besok. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.